مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Saudaraku sekalian, menghindari perpecahan di kalangan umat Islam, bahkan untuk mengupayakan mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ini kita mengakui belum terwujud. Belum terwujud sampai hari ini. Malah yang sering diekspos mulai dari dunia nyata sampai dunia maya itu pertikaian dan permusuhan di antara umat Islam. Saudara sekalian, diakui karena ini masih dalam tataran teori saja. Bentuk ukhuwah Islamiyah, menghindari perpecahan, itu masih dalam tataran teori saja, bahkan cuma keinginan dan sekedar wacana. Namun yang lupa saudara-saudaraku, dan ini sangat mendasar, banyak di kalangan umat Islam bahkan tokoh-tokoh Islam menginginkan buah atau hasil ukhuwah Islamiyah, tapi lupa dengan landasan-landasan dan tahapan-tahapan untuk mencapai ukhuwah Islamiyah supaya terhindar dari berbagai perpecahan. Berikut ini perlu saya sampaikan sebuah sabda Nabi SAW di dalam hadis Muslim dari saat Rasulullah SAW suatu hari datang dari pegunungan. Kala itu melewati majelis Bani Muawiyah. Selesai salat Rasulullah SAW berdoa, dan selesai itu menghadap kepada kami, kata seorang sahabat itu, ya. Lalu Rasul berkata, menceritakan doanya tadi itu, Sa'altu Rabbi thalathan fa'atani thintain wa mana'ani wahidatan. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, 3 perkara. Fa'atani thintain, Allah memberiku 2 perkara. Dan wa man'ani, mencegah tidak dikabulkannya 1 perkara. Apa kata Nabi? 2 hal yang diterima oleh Allah doanya, dan 1 hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicegah dan tidak diterima. Kata Rasulullah, Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah. Aku minta kepada Rabbku supaya umatku ini tidak binasa dengan paceklik yang panjang. Allah kemudian memberiku fa'atani. Yang kedua, wa sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Rabbku supaya umatku ini tidak mati tenggelam seperti banjir bah kaum Nuh alaihi salam. Fa'atani, Allah mengabulkan doaku, Allah memberikan kepadaku. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Dan aku mohon kepada Allah supaya umatku ini, mereka ini tidak terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Famana'aniha, maka Allah mencegahku. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa saudara sekalian tidak terjadi perbedaan? Takbir aja ada yang segini, ya, hatwa mangkibai, ada hatwa udhunai di atas, yaitu di telinga. Ada yang bergerak-gerak, ya. Tahiyat ada yang bergerak jarinya. Nah, kita semua ini ada yang kunut, ada yang tidak. Lu masa nggak disampaikan? Kalau tidak menyampaikan ikhtilaf, itu berarti tidak menyampaikan agama, ya. Lihat dulu persoalannya. Perbedaan ini ada dalilnya apa tidak? Kalau ada dalilnya, itu perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama yang diperbolehkan memilih. Saya contohkan itu kunut subuh,
Itu ada dalilnya. Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh, Imam Malik tidak. Hadisnya sama. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' hatta faraqad dunya. Rasulullah berkunut di salat subuh sesudah bangun dari ruku' sampai beliau itu wafat. Nah, ini Imam Malik itu membahasnya Rasulullah kunut cuma bulan. Yang lain tidak. Yang Imam Syafi'i itu jadi terus berkunut sunnahnya. Nah, ini sama-sama ada dalil. Boleh memilih. Lah kalau adzan kubur tidak bisa disebut ikhtilaf, enggak ada dalilnya. Jadi tiap orang itu membuat perkara baru dalam urusan agama, itulah yang menyebabkan perpecahan. Jadi umat ini harus mengerti apa yang disebut ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu perbedaan di kalangan ulama yang sama-sama ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, hanya ulama itu berbeda di dalam memahaminya, ya. Termasuk perkara isbal itu ulama berselisih. Yang haram melabuhkan kainnya di bawah mata kaki itu karena kesombongan, ada ilatnya seperti itu, ya. Jadi nggak semua perbedaan itu ada dalilnya. Baru kalau ada dalilnya, ulama berbeda pendapat boleh memilih. Jadi saudara sekalian, akhirnya apa? Dalam rangka ukhuwah Islamiyah itu terjadi pengorbanan terhadap agama kita sendiri. Setiap ada amalan, bahkan amalan itu amalan orang sa'i yang membaca himne, ya, di sa'i, ya dal waton, ya dal waton, ya dal waton, itu kekurangan sunnah itu. Terus di tempat sa'i membaca Pancasila, ini nggak apa-apa perbedaan loh. Itu tidak ada dalilnya, nggak perlu diikuti, ya, dibuang seperti itu, membuat perpecahan itu. Jadi saudara sekalian, bahkan sering saya contohkan, umat Islam membuat perkara-perkara baru itulah yang membuat perpecahan. Bendera merah putih ditegakkan, di situ ada keris, ada bunga, lalu keliling tawaf, baca sholawat, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih, iya kan? Lah itu nanti tidak apa-apa perbedaan itu. Loh, itu harus diluruskan terlebih dahulu, baru membentuk ukhuwah Islamiyah supaya tidak terjadi perpecahan. Jadi kalau dibiarkan apa? Merusak agamanya sendiri. Padahal dalam rangka ukhuwah Islamiyah tidak ada amar ma'ruf, ya, tidak apa-apa, namanya ini Islam Nusantara, Islam yang ramah lingkungan. Nah gitu akhirnya sudah cerai-berai umat Islam ini sebab amalnya tidak sama, ya. Tidak menegur yang salah, bahkan tidak meluruskan penyimpangan, walaupun itu dosa besar, syirik, merarung ke laut dalam rangka bersyukur kepada Nyai Roro Kidul, asalkan dibuka dengan Al-Fatihah sudah islami, tidak syirik. Padahal itu bersyukurnya kepada Nyai Roro Kidul, ya, pokoknya dibuka Bismillah Al-Fatihah sudah islami. Ya tidak apa-apa, ini syirik, tapi syirik yang syar'iyah, syirik yang masih dalam koridor syariat, karena dibuka oleh Fatihah. Wah, ini rusak semua ini. Tidak bisa membentuk ukhuwah Islamiyah terhindar dari perpecahan. Ya ini yang membuat perpecahan, harus diluruskan dulu. Kebanyakan kan diam supaya tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi merusak ukhuwah Islamiyah, dibiarkan, entah itu melanggar syariat, terus bid'ah, dolalah sudah nyata-nyata gitu, diteruskan saja. Nah, dengan alasan inilah supaya tidak mengganggu jalannya ukhuwah Islamiyah, akhirnya ukhuwah Islamiyah itu ada tapi tanpa didasari oleh tuntunan Islam, tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, ukhuwah seperti ini terhindar dari perpecahan, itu namanya paguyuban dolalah namanya, ya. Bersatunya pada hal yang sesat. Itu begitu kenyataan umat Islam, ya.
Padahal saudaraku sekalian rahmati Allah, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, terhindar dari terbelahnya umat ini, perpecahan satu dengan yang lain, mestinya apa? Untuk membentuk ini ukhuwah Islamiyah dan tidak terhindar dari berbagai perpecahan, harus saling lapang dada. Itu didahulukan. Siap diingatkan, bahkan siap ditegur, siap dinasihati kalau jelas terbukti di atas kebatilan, jelas terbukti di atas penyimpangan dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya, ayat tadi, ayat 10 dari surah Al-Hujurat itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tapi baca ayat sebelumnya ya. Itu diluruskan, orang yang salah itu diluruskan dulu. Baca ayat sebelumnya, ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, jika ada dua golongan orang beriman, sama-sama beriman ini, saling bermusuhan, bertikai, bahkan saling membunuh, maka hendaklah kalian damaikan mereka. Kata Allah, pesannya, jika salah satunya berbuat zalim, berbuat kekeliruan kepada yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu. Jangan dibiarkan, salah dibiarkan untuk ukhuwah saja ya. Maka perangilah yang berbuat zalim itu. Kata Allah ya ini, sampai mereka kembali kepada perintah Allah, kembali kepada syariat Islam maksudnya. Jadi sampai mereka kembali kepada perintah Allah, maksudnya sampai mereka kembali kepada syariat Allah. Jika mereka mau kembali kepada syariat Allah, maka damaikanlah mereka dengan adil. Nah, ini bukan sekedar didamaikan, diluruskan penyimpangan itu, kezaliman itu diluruskan, baru nanti bicara ukhuwah Islamiyah dan ingin terhindar dari berbagai perpecahan. Jadi harus ada lapang dada terlebih dahulu, siap ditegur, diingatkan bila salah, mau menerima kebenaran, bukan malah bersikukuh ya dengan pendapat atau pola pikir yang tidak ada tuntunan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, tahapan inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum membuat rancang bangun ukhuwah Islamiyah dan terhindar dari berbagai perpecahan. Saudaraku sekalian, di antara solusinya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan tidak terjadi perpecahan di kalangan umat ini, maka setiap umat Islam harus bisa membersihkan dirinya dari berbagai penyakit yang ada dalam hatinya. Apa di antaranya? Hindarkan iri dengki. Ya. Iri dengki ini yang membuat perpecahan, tidak mau bergabung umat ini satu dengan yang lain. Berarti hati-hati, fanatisme golongan itu dosa besar, tidak bisa masuk surga. Berhati-hati. Jadi sudah ada iri dengki. Jadi kalau bukan kelompoknya yang menyampaikan, dia tidak mau dengan Quran dan hadis karena disampaikan bukan golongannya.
bukan syekhnya, bukan majelisnya. Makanya sering kita dapati para ikhwan itu kalau bertemu satu dengan yang lain, antum ngaji di mana? Antum majelis taklimnya mana? Di syekhnya siapa? Ustadznya siapa? Kalau kemudian disebut ustadznya, syekhnya, si fulan, ternyata sama, dia mengucapkan alhamdulillah, ditepuk pundaknya seorang ikhwah itu. Alhamdulillah, bolo. Ya. Tapi rupanya kalau antum taklimnya majelisnya di mana? Siapa syekhnya, ustaznya siapa? Setelah disebut si fulan, rupanya bukan satu majelis, bukan satu kelompok dengan dia. Apa mengatakan apa? Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah padamu. Karena apa? Masih sesat. Loh itu loh. Itu dosa besar ini, hati-hati nih ya. Ketularan Yahudi. Berarti ini Yahudi berwajah Melayu. Ya, walaupun ditutup dengan jubah. Hati-hati itu kelompok seperti itu sifatnya Yahudi. Juga iri dengan kemajuan kelompok Islam yang lain. Itu tidak akan bisa bersatu dan menjadi umat Islam ini terpecah belah. Lalu sifat-sifat yaitu sombong. Ya. Sombong ini salah satu hal yang bisa menolak kebenaran dan tidak akan bisa akor dan tidak akan bisa berkumpul bersatu kalau salah satunya, satu kelompok itu adalah takabur dan sombong, merasa benar sendiri. Dulu tokohnya ini adalah Abu Lahab, ya. Ini tokohnya dulu Abu Lahab. Abu Lahab itu yang katanya memprakarsai bolehnya mengadakan maulid Nabi. Abu Lahab itu yang sering disampaikan itu, ya. Jadi dari cerita Abu Lahab ini yang masuk neraka bisa jadi inspirasi, bisa diperbolehkan mengadakan maulid Nabi. Kenapa? Ya, ini kerancuan ini, hal yang tidak benar tapi dipaksa-paksakan kepada umat. Abu Lahab karena dia mendengar bahwa budaknya bernama Suwaibah Islamiyah, ya, mengabarkan bahwa telah lahir Muhammad SAW, lalu dengan senang hati memerdekakan budaknya tadi bernama Suwaibah Islamiyah. Nah, itu ceritanya begitu. Maka Abu Lahab tetap mati dalam kekafiran. Ada orang yang kemudian mimpi bahwa Abu Lahab ini dia disiksa di neraka. Cerita disiksa di neraka itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin prei. Katanya gitu. Senin prei. Nabi Muhammad lahir dari Senin, dia gembira. Orang kafir aja, ya, orang kafir aja senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Diringankan siksanya Senin prei, apalagi kita yang mengadakan Nabi, tentunya dapat syafaat. Hadis ini lu palsu dan tidak benar ketika Suwaibah Islamiyah itu menyampaikan laporan kepada Abu Lahab di saat itu juga dimerdekakan budaknya. Nah, itu tidak benar, ya. Syarah Imam Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani itu menyebutkan tidak serta-merta dimerdekakan. Baru dimerdekakan itu ketika Rasulullah itu mau hijrah. Ya, itu tidak benar. Dan tidak ada keringanan bagi orang kafir di neraka itu, ya enak nanti. Jadi saudara sekalian, dipaksakan. Padahal amalan ini tidak ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Kita membandingkannya saudara sekalian, ya. Ya ini disebut jangan nyinyiri itu.
Loh, ini kenyataannya bukan amalan Nabi dan para sahabat, tidak ada itu ya. Jadi kalau orang mau maulud Nabi monggo gitu ya. Yang tidak monggo, tapi itu tidak ada dalilnya. Baru terjadi amalan itu, merayakan maulud Nabi itu tahun 362 Hijrah. Nabi tidak menganjurkan, tidak ada perintahnya, sahabat-sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, madzhab 4 Imam Malik, Hambali, Maliki, Syafi'i tidak ada, Imam Hanafi tidak ada ya. Baru ceritanya ada di Syiah Qoromitoh yang mengadakan maulud Nabi itu ya. Ini ya perpecahan, memang terjadi perpecahan. Jadi Syiah Qoromitoh yang ada di mana? Di dinasti Fatimiyah Mesir baru mengadakan ya. Syiah Qoromitoh inilah yang pernah mencuri Hajar Aswad dari dinding Ka'bah. 9 tahun hilang dari dinding Ka'bah Hajar Aswad, dicuri oleh kelompok Syiah Qoromitoh. Jadi ini silakan, ini kerancuan ya, kerancuan tidak ada dalilnya. Jadi tidak bisa disebut khilafiyah ya. Karena kalau orang menyebut oh enggak cinta Nabi ya, enggak cinta Nabi. Loh, kita bandingkan cinta mana? Kita dibanding cinta kepada Nabi bandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman kepada Rasulullah. Cintanya kita kalah. Luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika Abu Bakar Siddiq ini pada Fathu Mekah itu membawa ayahnya namanya Abu Kuhafah yang sudah memutih rambutnya, dibawa ke hadapan Rasulullah untuk berislam, untuk berbaiat. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, mengapa tidak aku saja mendatangi orang tua ini? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, engkau lebih berhak, lebih pantas yang didatangi. Setelah ayah Abu Bakar Siddiq itu bersyahadat masuk Islam, berbaiat di depan Rasulullah, semua sahabat ini bertakbir, bergembira. Namun setelah dilihat rupanya Abu Bakar Siddiq malah menangis, bersedih. Mengapa demikian? Ya Abu Bakar, kami senang orang tuamu selamat dari siksa api neraka, sudah berislam. Kenapa engkau itu kok malah bersedih dan menangis? Apa kata Abu Bakar? Ini cintanya kepada Rasulullah ya. Aku berharap pada hari ini yang Islam bukan ayahku. Aku berharap di hari ini yang Islam itu adalah Abu Thalib, yaitu paman Nabi SAW. Andai kata yang Islam sekarang ini Abu Thalib, tentu Nabi lebih bahagia daripada ayahku masuk Islam. Saudara sekalian, makanya fanatisme golongan ini memang sebetulnya tidak dipungkiri. Sebab kita memiliki latar belakang yang berbeda, ada kesukuan dan bangsa, adat istiadat. Tapi kalau kita ini sudah disediakan, dihidangkan syariat, maka kita memilih syariat daripada mendahulukan adat. Jadi ketika fanatisme kelompok ini berlebihan pada golongan di kalangan umat Islam, sehingga apa? Segala pertimbangan dan penilaian pada sesuatu itu bukan berdasarkan kebenaran dari Islam, bukan timbangan dari Islam, tapi karena ditinjau dari kelompoknya saja, berbuat apa tidak. Ini namanya asobiyah ya. Asobiyah yang saya sebut itu tidak bisa masuk surga, itu dosa besar. Dan kita membiarkan, itu juga termasuk dosa. Membiarkan termasuk dosa, melihat. Karena setiap bid'ah itu maksiat. Tidak semua maksiat mesti bid'ah ya. Setiap bid'ah itu maksiat pada Allah dan Rasulnya. Jangan dikira tidak apa-apa. Saudaraku sekalian rahmati Allah, maka menjadi pertimbangan tuh karena ini amalan mayoritas, karena ini ada tokoh besar yang mengamalkannya, ada kiai, ada syekhnya, tidak menimbang ini dituntunkan oleh Quran Sunnah apa tidak. Nah itulah ciri-ciri asobiyah. Lebih-lebih asobiyah ini
sampai ngajak orang lain bersikap sama, bahkan yang fatal siap mati dengan asobiyahnya. Ya, siap mati dengan asobiyahnya. Rasul berkata, laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang itu berdakwah mengajak kepada asobiyah. Ya, saya sering itu mendengar ceramah itu. Seorang kiai mengatakan, yang berjuang melawan Belanda memerdekakan bangsa Indonesia ini, ya wong sing selamatan kematian itu, bukan yang lain. Nah, ini kan aneh. Ya, pernyataan yang aneh. Nah, itu saya tanya, lah Jenderal Sudirman itu siapa? Ya, Jenderal Sudirman siapa? Kita tidak boleh asobiyah. Jenderal Sudirman itu juga dari kelompok Islam yang lain, yaitu Ustadz di Madrasah Ibtidaiyah dari Muhammadiyah. Nah, ya. Jadi hati-hati itu, dakwah ila asobiyah itu bukan golongan kami, kata Rasulullah. Walaysa minna man qatala ala asobiyah, dan tidak termasuk golongan kami orang yang berperang hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Bahkan kata Nabi, walaysa minna man mata ala asobiyah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas kepentingan golongannya sendiri. Jadi saudara sekalian, yang terakhir, untuk menghindarkan perpecahan dan ukhuwah Islamiyah ini, kalau tadi saya sebut di ayat 10 itu tentang ukhuwah Islamiyah, baca ayat 9-nya, luruskan dulu yang salah, baru nanti berukhuwah Islamiyah. Lalu di ayat 11 baca juga surat Hujurat ayat 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Jadi ayat 10 tentang ukhuwah Islamiyah, 11-nya ini jangan kamu saling cela-mencela, jangan saling kamu olok mengolok. Ya, surat Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum suka mengolok-olok kaum yang lain. Begitu juga para wanita. Boleh jadi yang diolok-olok itu, direndahkan, itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ini membuat perpecahan di kalangan umat. Kalau sudah tidak muncul solusi tapi suka mengolok-olok satu dengan yang lain. Sampai pernah ngomong apa, orang yang sunnahnya di atas mata kaki, oh itu aliran ACC, aliran celana cingkrang. Nah, itu mengolok-olok, itu bikin perpecahan, itu tidak boleh ya. Ini walaupun kemudian jadi jok, jadi guyonan, tapi memang kenyataan ada. Tapi nggak boleh dibuat untuk olok-olokan. Nek teko nang masjid, santri NU sandal hilang, itu hati-hati buat olok-olokan itu. Nek teko nang masjid Muhammadiyah beduk hilang, nek itu olok-olokan itu. Nek teko nang masjid PKS kunut hilang, nek teko nang masjid Jamaah Tabligh masjid hilang dadi pawon. Soalnya masak, soalnya nang masjid itu. Jamaah apa itu? Oh, jamaah kompor. Nah, itu kan, itu bikin perpecahan itu. Nek teko nang masjid Salafi takmir hilang diganti. Loh, itu walaupun ini guyonan ya, enggak boleh itu. Dan itu memang juga kenyataan ya. Nek teko nang masjid HTI negara ilang jadi khilafah. Loh, itu buat guyon-guyon itu enggak boleh itu ya. Ini yang membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Semoga kita ini terhindar ya. Jadi menghormati saudaranya dengan sesungguhnya ya.
Semoga kita mengerti juga yang tadi saya sampaikan, apa sebetulnya khilafiyah. Belum tentu perbedaan itu disebut khilafiyah yang boleh dipilih, sebab tidak ada dalilnya. Yang disebut khilafiyah sekali lagi, perbedaan di kalangan ulama yang sama-sama ada dalil Quran dan Sunnah, hanya berbeda memahami. Nah, itu kan nggak ada dalilnya, nggak boleh dipilih. Orang ada yang ngotot tuh, kembali ya, yang ngotot di pengajian tuh, masa Ustadz sudah sekian ratus tahun kami cerita sampai turun menurun tuh, kalau menguburkan mayat ada adzan di kubur, masa tidak ada dalilnya Ustaz? Ngeyel, ya kan? Ngeyel dia. Loh, tidak ada, cek aja dari Quran Sunnah, tidak ada ya. Kalau adzan ya ada memang ya, adzan ada, tapi bukan di kubur. Untuk sholat itu tidak ada dalilnya. Jadi waktu dia masih hidup saja di hayyalah sholat, ya gak teko kok. Mati di adani di kuburnya, akhirnya beda amalan, beda kelompok kan itu akhirnya. Di adani sebelah kanan, di komati sebelah kiri. Gak pernah datang dulu waktu hidup dia aja hayyalah sholat, gak pernah datang untuk. Begitu datang dia itu di masjid ada di depan imam. Depan imam mati. Gak pernah sholat. Begitu sholat disolati di masjid di depannya imam. Oh mati. Oh adani di kuburnya ya. Tangi temenan ya apa ya. Ya tidak ada dalilnya, sampai masa Ustaz tidak ada dalilnya. Loh nggak ada memang. Jangankan Quran hadis. Ya. Hadis palsu aja tidak ada, kecuali saya buatkan sekarang, saya gitu kan. Saya buatkan sekarang itu adalah Rasulullah SAW ketika menguburkan mayat itu diadani telinga kanannya diikomati telinga kirinya. Nah, ini hadis saya yang buat, ya. Tidak ada. Nah, ini yang membuat perpecahan. Setiap membuat amalan baru tidak dituntun oleh Quran Sunnah, buat golongan sendiri, akhirnya inilah membuat perpecahan. Wong enak ittiba itu nggak mikir. Ada Quran Sunnah diajarkan ulama, diikut, udah selesai. Kalau ada amalan baru nggak ada tuntunannya, bahkan dari ulama aja nggak ada, itu akhirnya berpikir keras untuk mencari alasan-alasan, bukan dalil tapi dalih, ya, mencari dalil terus. Akhirnya terjadilah perpecahan di kalangan umat Islam. Semoga ini tidak terjadi ya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, ini kan kalau kita mencoba untuk asbabun nuzulnya tentang adanya perbedaan karena fanatik ya. Itu kan pesan Rasulullah sebelum dia wafat, dia sudah memprediksi bahwa Islam itu akan ada 73 golongan. Yeah. Gitu. Lalu para sahabat ini bertanya, yang selamat yang mana? Kenapa? Gitu. Yang selamat yang mana? Di antara 73 golongan, Rasulullah menjawab yang selamat itu hanya satu golongan. Sahabat Rasulullah bertanya, siapa itu yang satu golongan yang selamat? Dijawab yang sunnah wal jamaah. Yeah. Nah, sekarang Islam di Indonesia itu mayoritas mengaku pahamnya adalah sunnah wal jamaah, tetapi prakteknya itu juga berbeda gitu loh, di dalam hal yang seperti Pak Ustadz jelaskan. Nah, itu kenapa bisa terjadi perbedaan begitu? Semua mengaku sunnah wal jamaah. Mohon maaf saya sebutin ormasnya lah ya. Banyak ormas di Indonesia itu semuanya sunnah wal jamaah, tetapi praktek di dalam beribadah, baik itu kita waktu sholat maupun yang sifatnya sunnah ya. Contoh aja kalau sholat ya, saya kan suka juga berpindah-pindah masjid nih saya nih. Terkadang imam satu dengan imam lain berbeda cara membacanya. Contoh Al-Fatihah, ada yang diwasol Malik Yaumidin, Malik Yaumidin. Yang kedua, kalau surah
membaca surat Atin. Ada yang diwasol, ada yang tidak. Kan begitu. Jadi kita sebagai umat ini ya tidak, ilmu saya sih memang belum sejauh itu. Apakah arti itu sama gitu ya. Terus ketika berdoa suka ada yang nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Nah, terus Bismillah pun disingkat, ya kan? Bisril Fatihah misalkan gitu. Sering kita dengar gitu. Semua ngakunya semua wal jamaah. Iya. Baik dari, nah itu kenapa Pak Ustadz? Padahal kalau kita mengaku sunnah wal jamaah itu hanya sumbernya hanya dua kan, Al-Quran dan sunnah Rasulullah gitu loh. Tetapi prakteknya itu sama. Sebetulnya kalau kita pegangannya sama, ya tentunya mestinya implementasinya hanya sama, harus sama gitu. Nah jadi menurut saya tidak pesimis ya. Jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, kalau muslim sakit yang satu ikut sakit, ya sampai dengan sekarang ya masih jauh sih dari apa yang kita harapkan ya. Karena itu masih bentuk jargon lah menurut saya sih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Karena Nabi menyebut yaitu ikuti sunnah dan juga wal jamaah kata Rasulullah. Disebut kelompok yang benar dan lurus, selamat, tidak masuk neraka itu adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Dari situlah rame-rame umat Islam menamai dirinya itu ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya ya. Klaim pengakuan itu tidak begitu penting. Kalau seorang itu mengaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, mestinya serius dia mendekatkan diri amalannya kepada sunnah Nabi SAW, bukan malah menjauh ya. Di antara contohnya sunnah-sunnah yang sederhana aja nggak mau ikut ya. Jadi mendekat kepada sunnah Nabi SAW. Yang sampai justru mengklaim dirinya aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Prakteknya ini bukan aswaja, tapi aswaja yang dimaksud ini adalah asli Syiah wilayah Jawa. Buktinya itu kelompok yang mengaku Ahlussunnah itu mengatakan kita harus mengadakan acara Ghadir Gum. Itu kan ajaran Syiah. Ya. Salah satu kelompok ini jadi membuat acara arba'in, ratapan Karbala boleh. Nah, ini Ahlussunnah. Akhirnya ini bukan aswaja Ahlussunnah tapi asli Syiah wilayah Jawa. Ada yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tapi mau sholawat nang gereja. Ya, baca sholawat di gereja. Ini bukan lagi aswaja tapi aswarani. Ahlussunnah wal Jamaah rasa Nasrani. Nah ini berbeda ini harus kembali kepada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tadi saya sudah jelaskan, kita harus tahu apa yang disebut ikhtilaf. Kalau kemudian ini terjadi perbedaan, kemudian ini di tengah-tengah masyarakat kita sholatnya misalnya ada yang berbeda yang tadi saya sebut, ada yang kunut, ada yang tidak, ya, ada yang zikir keras, ada yang sirri. Nah ini harus dilihat dulu, namanya kita harus belajar itu tulul zaman, belajar itu sing suwe, karena nanti kamu nggak akan tahu ini ada dalilnya apa tidak. Perbedaan yang ada dalilnya setelah kita ketahui, oh berbeda tapi ada dalilnya, boleh diikuti, boleh memilih, bukan sekedar beda begitu aja. Yang ada dasar dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini disebut ikhtilaf tanawu'iyah, perbedaan variatif, entah itu sesuai sunnah semua. Bersedekah di dada, di bawah dada, di atas dada, ya itu boleh diikuti, itu sunnah semua.
Enggak apa-apa ikhtilaf seperti itu. Yang tidak ada jangan diikuti. Takbir Allahu Akbar sebelah kiri itu. Nah, itu enggak ada dalilnya. Jangan sekedar beda. Yang ada dalilnya saja diikuti. Jadi kalau kita nanti belajar itu lama, insya Allah akan menemukan ini ada dalilnya, ini tidak, ya. Tidak semua yang diucapkan ulama dalam madhab itu ada dalilnya, ya. Salah satu contoh ini, kalau seorang wanita sedang bulanan, dia kemudian belum masa suci dan dia belum mandi, menyisir rambutnya, memotong kukunya, dia taruh di dalam laci. Kalau nanti bersih mandi besar, kuku dan rambut ini juga dimandikan sekali. Ini kata ulama. Berbeda satu dengan yang lain. Ini tidak ada dalilnya. Berbeda ini nggak perlu diikuti, ya. Itu caranya. Nanti kalau belajar lama akan ketemu. Termasuk di dalam mandikan jenazah, kalau memang nanti merusak tubuh mayat, kuku yang panjang merusaknya, kalau dipotong sebaiknya tidak usah dipotong, ya. Jangan ada anggapan khurafat, karena kukunya tidak dipotong ini kemudian menjadi kunang-kunang, ya. Ya itu khurafat, walaupun perkataan seorang kiai kok beda. Enggak perlu diikuti. Berbeda ini karena tidak ada dalilnya, ya saya kira begitu. Jadi kalau lamanya ini berbeda tapi sama-sama ada dalilnya, boleh memilih. Kalau berbeda sekedar beda satunya nggak ada dalilnya, hanya pendapat-pendapat, itu sebaiknya kita berpindah kepada yang ada dalil dari Quran dan Sunnah Nabi. Tentunya ditunjukkan oleh para ulama, bukan kita ijtihad sendiri, ya saya kira begitu. Mungkin ada lagi? Pendek aja Ustadz, ini ada kaitannya juga sih. Jadi yang terjadi sebetulnya kan kita ini umat ini kan mengaku ada ulil amri. Artinya negara lah katakan, misalnya mungkin selama umur saya ya, maulud itu sudah menjadi seperti keharusan ya tiap tahun. Nah terus ada lagi yang tadi juga kesirikan mungkin mengikut ke sana di daerah-daerah tertentu kan, kabupaten atau apa bikin untuk sedekah laut apa segala macam itu ya. Nah ini jadi pertanyaan sebetulnya, artinya kalau negara mestinya dia lebih punya orang yang mengerti ya tentang hukum-hukum itu tadi, tentang hadis, tentang nah kenapa kok itu dilestarikan. Ini kan jadi pertanyaan Ustadz. Kalau memang itu salah, mestinya ditiadakan atau dihilangkan kan, karena itu kesirikan gitu loh Ustadz. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pemerintah kita itu memang sifatnya itu sepertinya ingin ngemong saja, ya, supaya tidak terjadi kericuhan di masyarakat apa saja, walaupun itu bertentangan dengan syariat Islam, asal akor dan guyub itu dibiarkan begitu, karena tidak memiliki potensi seperti menegakkan syariat, ya. Jadi akhirnya umat ini supaya jalan sendiri-sendiri dan dia jadi penengah saja. Jadi semuanya walaupun tidak diatur oleh Islam, asalkan bisa guyub bersatu, itu dibiarkan, bahkan diperbolehkan atau dilestarikan. Karena disebut ini Islam ini tidak apa-apa, ini ramah lingkungan, nah gitu. Atau rahmatan lil alamin. Padahal bertentangan dengan Islam, ya. Jadi belum ada potensi ke sana untuk namanya ulil amri itu, ya. Terlalu jauh kalau mereka itu. Jadi bukan kompeten, tidak memiliki kompetensi untuk meluruskan ajaran yang menyimpang. Hanya dipersatukan aja, ya, supaya tidak terjadi kegaduhan, gitu aja.
Walaupun bertentangan dengan syariat, seperti munculnya Islam Nusantara, itu pokoknya segala menyimpang asalkan akor itu Islam itu diatur oleh Nusantara gitu loh ya. Islam itu mau diatur oleh Nusantara, padahal Islam itu yang mengatur, bukan Islam itu diatur. Akhirnya seperti itu keadaannya kalau tidak kembali kepada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Saya kira begitu ya. Cukup ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم